Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di malam hari ini di acara kajian Kitab Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Malam hari ini agak berbeda karena Ustadz mengadakan secara langsung dari kediaman beliau dengan aplikasi Zoom. Dan kita sapa saja Ustadz Ahmad Sanusi di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya, Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan malam hari ini Ustadz akan sama-sama kita pelajari surat Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-36, Ustadz ya. Dan nanti juga seperti biasa yang ingin bergabung Ikhwan Akhwat bisa pergunakan line WhatsApp kami di 0811199970 ataupun hanya WhatsApp ya yang bisa nanti insya Allah kami bacakan, atau telepon juga bisa silahkan di 02. Bergabung nanti setelah Ustadz memaparkan surat Asy-Syu'ara ayat ke-36. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum ya taqwa Allah wa la tamutunna illa wa antum pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi visual Silaturahim di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 36 dan selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu arjih wa aqahu wa ba'ath fil madaini hasirin. Qalu, mereka berkata, Fir'aun dan teman-teman, arjih wa aqahu, menangguhkanlah siapa kamu, Fir'aun, wa aqahu dan saudaranya, menangguhkan kepada Musa wa akhahu dan saudaranya Nabi Musa. Wa ba'athil madaini hasirin, dan mengutuslah siapa engkau Fir'aun, kata teman-temannya, fil madaini, mengirim ke beberapa negeri, mengirim pengumuman untuk hasirin, mengumpulkan para pensihir. Tujuannya untuk mempermalukan Nabi Musa. Memang Fir'aun ini begitulah. Nabi Musa menanggung resiko dirinya dan keluarganya demi untuk kebahagiaan kita semua. Nabi Musa dituduhlah majnun, Asy-Syu'ara ayat 27. Nabi Musa dituduh sahir, ayat Asy-Syu'ara ayat 34. Nabi Musa dituduh membuat keonaran dan berita-berita hoax yang lain, Asy-Syu'ara ayat 35. Bahkan Nabi Musa diusir, mau ditahan segala macam, Asy-Syu'ara ayat 26. Hanya karena Nabi Musa membela kepentingan umat. Jadi 40 tahun mengajak Fir'aun tidak beriman, tapi mengajak tukang sihir 1 hari beriman. Dihitung 18 tahun Nabi Musa bersama Fir'aun, itu pun karena terpaksa, karena setiap bayi dibunuh. Untungnya andai saja tidak ada program pembunuhan, Nabi Musa sudah dirawat oleh ibunya sendiri. Akhirnya
beliau berkenan dirawat Fir'aun selama 18 tahun, ditambah 10 tahun diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 27. Kira-kira seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in atmamta asyran famin indik. Itu sudah 18 tahun ditambah 10 tahun, lalu setelah itu beliau berdakwah sampai sekitar 40 tahun tetap mau beriman tapi maju mundur sampai pada akhirnya tidak beriman. Dan tetap saja meskipun Nabi Musa menjadi korban dan keluarganya, Nabi Musa tetap berdoa dan berjuang. Qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hasyirin ya'tuka bi kulli saharin alim. Lalu agar datang siapa madain kah kepadamu bi kulli saharin alim, dengan tiap-tiap pensihir alim yang pandai. Fajumi as-saharatu li miqati yaumin ma'lum. Kemudian as-saharatu jamak, mufradnya sahir. Para pensihir itu dikumpulkan di waktu, di tempat yang sudah ditentukan. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un. Setelah diyakinkan semua siap untuk kumpul untuk mempermalukan Nabi Musa, la'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin. Tentu Fir'aun menyampaikan, kami pasti mengikuti kalian, as-saharata in kanu humul ghalibin, apabila kalian menang. Falamma ja'a as-saharatu, Nabi Musa ini keluar dari situasi nyaman, dari istana dengan untuk membela umat. Falamma ja'a as-saharah, maka setelah datang beberapa pensihir, qalu li fir'auna inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Apabila kami menang, apakah kami mendapatkan imbalan, uang dan jabatan? Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Tentu kalau kamu menang, pasti akan kami beri uang dan jabatan. Kalian termasuk orang yang dekat kepada kami, kata Fir'aun. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Silahkan apa yang mau Anda sampaikan, silahkan. Lalu pensihir itu mengeluarkan sihirnya. Fa'alqau hibalahum wa isiyahum, dari beberapa hibal tali, wa isiyahum dan tongkat-tongkat. Wa qalu bi'izzati Fir'aun, dia bukan baca bismillah karena tidak Islam, tapi dengan mengkultuskan nama Fir'aun, inna lanahnul ghalibun, kita pasti menang katanya. Tapi alhamdulillah keadaan dibalik oleh Allah. Fa'alqa Musa asahu, kemudian atas izin dan perintah dari Allah, Nabi Musa diizinkan menghadapi sihir tadi. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Ini juga sebagai dalil bahwa orang khutbah pakai tongkat itu juga boleh. Fa'alqa Musa asahu faidah hiya talqafu ma yafikun. Akhirnya asahu dapat menelan dan menggagalkan kepalsuan, sihir-sihir palsuan tadi. Fa'ulqiya as-saharatu sajidin. Lalu tukang sihir itu, as-saharah, para tukang sihir itu sujud, masuk Islam. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Melihat kenyataan seperti itu, Fir'aun marah. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Kenapa kalian sudah sihir kalah, malah kalian beriman kepada Musa, kepada Tuhannya Musa? Berarti Musa itu pemimpin kalian, berarti pemimpin tukang sihir. Fala sawfa ta'lamun, kalian akan merasakan akibat kalian beriman. Lau qatti'anna aydiyakum, lalu Fir'aun dialog gagal, dia mau memakai kekerasan. Akan aku potong-potong, karena pakai tasdid. Aydiyakum, tangan-tangan kalian, bahkan arjulakum,
kaki-kaki kalian min khilafin, dengan cara disilang. Bahkan walau sallibannakum ajma'in, dan pasti akan menyalib siapa Fir'aun, kami Fir'aun, kum kepada kalian, ajma'in hari keseluruhan. Dijawab oleh tukang sihir yang sudah taubat dan masuk Islam, yang sekarang terbalik malah membela perjuangan umat Islam. Qalu la dhaira, inna ila rabbina munqalibun, gak ada masalah. Kami sekarang hanya berharap dan ingin mendekat kepada Allah. Kami sekarang udah bertaubat. Inna najma'u ayyaghfira lana rabbuna khatayana. Kami hanya mengharap agar Allah memaafkan dosa-dosa kami. Dan kami sekarang menjadi orang terdepan untuk membela perjuangan al-mu'minin. Wa auhayna ila Musa. Lalu Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, an asri bi'ibadi, mundur selangkah untuk maju beberapa langkah, berjalan di malam hari untuk menyelamatkan Bani Israel, selamatkan dulu umat. Kalau untuk kepentingan Nabi Musa, tentu oleh Nabi Musa sudah dihadapi. Tapi untuk menyelamatkan anak-anak bangsa, mengalahlah Nabi Musa, mundur selangkah untuk menyelamatkan nyawa-nyawa masyarakat. An asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Kalian pasti dikejar oleh Fir'aun, pasti dihabisi. Fa'arsala Fir'aun fil madaini hasyirin. Betul. Fir'aun ini mengirim ke kota-kota, mengumpulkan hasyirin, mengumpulkan pasukan. Inna ha'ula ila syirzimatun qalilun. Lalu Fir'aun meyakinkan kepada para koalisinya bahwa Nabi Musa dan teman-temannya itu orang cuma jumlahnya sedikit saja. Andai saja jumlahnya banyak, sudah dihadapin itu oleh Nabi Musa dan orang-orang yang beragama Islam waktu itu. Wa innahum lana laghaizun, kata Fir'aun, Musa dan teman-temannya betul-betul membuat kita jengkel, katanya. Wa inna la jami'un hazirun, dan kita harus waspada kepada Musa. Kata Fir'aun, coba bayangkan, justru orang yang baik-baik yang diwaspadai. Wa akhrajnahum min jannati wa uyun. Kemudian Allah menggagalkan tipu daya Fir'aun. Justru Allah mengeluarkan Fir'aun dan teman-temannya dari taman-taman, mata air, kekayaannya, hartanya, rumahnya, mobilnya, kalau bahasa kita, untuk meninggal. Hartanya, kekayaannya ditinggal, jabatannya ditinggal di belakang, untuk meninggal di Laut Merah, kalau bahasa kita. Wa kunuzi wa maqamin karim, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi. Kadzalika wa awrathnaha Bani Israel. Demikian Allah apabila menggagalkan sesuatu yang tidak baik, dan Allah akan memberikan semua kekayaan di dunia ini kepada orang yang baik-baik. Fa'atba'uhum musyrikin, betul saja. Fir'aun dan teman-temannya nggak ada kerjaan, mulai dari akhir malam sampai matahari terbit, dia kerjanya mengejar Nabi Musa, mau membunuh Nabi Musa sampai di Laut Merah. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Begitu saling mendekat, saling kelihatan, sebagai manusia biasa, teman-teman Nabi Musa menyampaikan laporan bahwa Fir'aun menyusul dan sangat dekat. Bisa-bisa kita disusul. Kalau disusul alamat mati. Qala kalla. Lalu Nabi Musa meyakinkan, innama ya Rabbi sayahdin. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita pergi ke sini, menyuruh berdakwah, dan Allah juga yang akan memberikan solusi. Kalau tahu kita meninggal, maka meninggal dalam keadaan pangkuan Allah, kasih sayang Allah, syahid dunia akhirat. Fauhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Kemudian Allah merintahkan, lewati saja itu laut dengan cara kamu memukul tongkatnya ke laut. Fanfalaqa fakana kullu firqin kaqaudil azim. Kemudian seperti kena tsunami, itu laut digoyang, sehingga yang satu ke samping, yang sebelah kering, lalu ditembus dengan angin sehingga kering. Lalu kullu firqin kaqaudil azim wa azlafna thammal akharin.
Kemudian semakin dekat supaya ketentuan Allah terjadi. Nabi Musa selamat, Fir'aun dan teman-temannya tenggelam. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, thumma awraqnal akharin. Demikianlah Nabi Musa mengorbankan kepentingan pribadi dan keluarganya demi untuk menyelamatkan kita umat Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rumah tangganya baik, rukun, tenang, tentram. Demikian mudah-mudahan rumah tangga kita juga tenang dan tentram. Di samping kita tetap punya kewajiban untuk berdakwah. Ada berita yang viral bahwa ada orang anak muda menikah dengan mas kawin sandal jepit. Maka yang lalu sudahlah berlalu, mungkin niatnya baik, tapi kalau bisa untuk yang lain mohon tidak ditiru, karena kita harus menghargai bahwa pernikahan itu ibadah dan kita harus bersedekah dengan sedekah mas kawin yang terbaik menurut kemampuan kita. Karena Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ataitum ihdahunna qintara, An-Nisa ayat 20. Kalau bisa mas kawin itu qintara 1000 dinar. Kalau 1 dinar saja 3 juta kali 1000, jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apabila mampu kita membuat dan memberikan yang terbaik, kalau tidak mampu ya sudah. Dan kalau bisa, kalau dalam pernikahan mohon maaf untuk semua pihak, tidak harus dipaksa berciuman di muka umum meskipun sudah halal. Dan kalau bisa jangan dibuat bercanda pernikahan itu. Memang kita harus bahagia, tapi ingat bahwa pernikahan itu ibadah. Jadi kalau bisa memang kita bahagia, tapi khusyuk, ikhlas, dan tumakninah. Jangan sampai pernikahan dengan mas kawin sandal jepit, lalu setelah menikah nanti menyampaikan bahwa hak orang tua itu sudah tidak ada gara-gara mas kawin dengan sandal jepit itu. Itu juga kurang tepat, karena bagaimanapun kalau berpisah dengan suami ada bekas suami. Tapi kalau dengan orang tua, itu tidak ada bekas orang tua. Jadi meskipun sudah nikah, kita punya kewajiban untuk membantu, menolong, dan menghormati, dan mendengarkan nasihat dari kedua orang tua dan mertua. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidaini ihsana. Setelah Allah memerintahkan agar kita menyembah hanya kepada Allah, maka Allah mengingatkan, didekatkanlah perintah itu dengan sedekat-dekatnya dengan perintah menyembah Allah. Nomor 2, kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan mertua. Itu Al-Quran. Dan mudah-mudahan rumah tangga kita semua, termasuk pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi Silaturahim ini, rumah tangganya bahagia seperti bahagianya keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya Nabi Musa alaihi salatu wassalam di tengah-tengah perjuangannya yang penuh dengan musibah dan cobaan. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rumah tangga Nabi itu luar biasa. Nabi itu rumah tangganya saking akurnya, sakinah mawaddah luar biasa. Nabi itu sambil baca Al-Quran bersender kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, bersandar. Itu diabadikan di dalam hadis Bukhari 297. Itu yang menceritakan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hajri wa ana haidun thumma yaqra'ul Qur'an. Hadis Bukhari 297, 7549, Fathul Bari juz 1 halaman
paling tidak 529 di sebelah kiri, di tengah pernikahan itu supaya sakinah, mawaddah, warahmah, maka di situ juga ada peranan utama dari orang tua, mertua, agar anaknya betul-betul setelah menikah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, mulai dari pertama mau menikah, hendaklah minta atau musyawarah kepada orang tua, dan setelah menikah tetap mendengarkan pendapat orang tua dan mertua. Ada dalil al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliha, anna ma'na dzalika annaha ahaqqu bi nafsiha bi annahu la yaqidu 'alaiha illa bi ridhaha, la annaha ahaqqu bi nafsiha bi an ta'qida aqdan nikahi 'ala nafsiha duna waliha. Ini diabadikan di dalam Muslim 1421. Kalau dia sudah pernah menikah apalagi, maka dimintai pendapat itu perempuan, anaknya, lalu tetap di situ fungsi orang tua untuk memberikan pertimbangan. Bukan berarti dia menikah sendiri, sehingga bebas membuat mas kawin dengan sandal jepit. Tapi yang sudahlah. Waktu kami mau pengajian Zoom seperti ini, ada pertanyaan sangat banyak masuk kepada WA kami. Barangkali kami menjelaskan pada kesempatan kali ini melalui radio silaturahim ini bisa sedikit bermanfaat. Apabila nanti Lebaran jatuh di hari Jumat, apakah masih sholat Id? Itu banyak pertanyaan seperti itu. Maka jumhur ulama semua berpendapat bahwa tetap sholat Id, kecuali Imam Ahmad. Kami bacakan dalilnya. Al-Quran mewajibkan kita sholat Jum'ah. Itu Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nabi sendiri itu salat Jumat. Lalu Imam Ahmad sebenarnya itu hanya menyampaikan pendapat sahabat Utsman, bahwa sahabat Utsman itu memberikan dispensasi bagi orang yang betul-betul jauh. Jadi bukan berarti dia berpendapat tidak sholat Jum'ah. Karena semua umat Islam itu tidak boleh mempersulit sesuatu yang betul-betul membahayakan bagi umat. Jadi dulu, la taskutu al-jum'atu likauniha fi yaumi idin. Tetap harus sholat Jum'ah. Khilafan li Ahmad bin Hanbal, fa innahu qala idza yajtama'a idun wa jum'atun saqata fardul jum'ati bitaqaddumil 'idi 'alaiha wa ishtighalin nasi bihi anha wa ta'allaqa fi dzalika bima ruya anna Utsmana adzina fi yaumi idin li ahli al-awali. Orang mau tidak sholat Jum'ah berdasarkan pendapat Imam Ahmad. Tadi coba Imam Ahmad itu katanya berdasarkan pendapat sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu azan Jum'ahnya bisa dikatakan 3 kali. Di pasar, di masjid, saat beliau di mimbar. Tapi azan 3 kalinya tidak mau, pendapat yang ringan-ringan ngambil dari sahabat Utsman. Padahal jangan salah paham. Sahabat Utsman itu memberi fatwa orang kalau Jumat bersamaan dengan Id itu tidak masalah, orang itu tidak sholat Jum'ah, itu li ahlil awali, bagi penduduk awali yang berada di pegunungan kota Madinah. Itu jaraknya waktu itu ayyatakhallahu al-Jum'ah. Al-awali waktu itu amakinu bi'ala Madinah, bi'ala al-Madinati wa adnaha minal Madinati ala arba'ati amyal. Paling dekat yang dimaksud diperbolehkan tidak sholat Jum'ah kalau bersamaan dengan Id oleh sahabat Utsman waktu itu, bagi orang yang ahlil awali,
Ahlil Awali itu jaraknya paling dekat itu 4 mil. 1 mil 9.061. Kalau dikali 4 maka sama dengan 36.244 kilo. Jadi kira-kira yang paling dekat jaraknya waktu itu yang diperbolehkan untuk tidak sholat Jum'ah kalau bersamaan dengan Id dari Cibubur sampai Ancol. Bayangkan. Orang kalau di Ancol pulang pergi, ya, dan yang terjauh waktu itu Ahlil Awali itu adalah 8 mil. Kalau 8 mil berarti 9.061 kali 8 sama dengan 72.000 kilo. Kami ulangi 72.488. Kira-kira jaraknya antara Cibubur di Madinah, Masjid Nabawi, sampai Kerawang. Kerawang masih kurang, masih 70 kilo. Itu sampai hampir Cikampek. Jadi orang, bayangkan dari Cikampek datang ke Madinah, habis sholat Id mau pulang ke Cikampek, kan tidak mungkin. Oleh karena itu, karena waktu itu masjid cuma satu, yang ada musola yang lain, jadi bagi orang yang tidak memungkinkan tinggal di Madinah, dan dia harus pulang karena sesuatu hal, maka diperbolehkan kalau Jumat bersamaan dengan Id tidak sholat Jumat. Orang sekarang ada Grab, ada ojol segala macam, ada tol segala macam. Silakan cek yang kami sampaikan ini, ada ini kitabnya, yaitu Al-Jami' Ahkamil Quran, Tafsir Al-Qurtubi, juz berapa ini ya? Ada di juz 18. Juz 18 halaman 95 di sebelah kiri di tengah. Nabi sendiri tetap sholat Jum'ah. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idain wa fil Jum'ah. Bisa bihis marabbikal a'la. Nabi tetap sholat Id, Nabi tetap sholat Jum'ah, yang dibaca malah suratnya sama. Sabbihis marabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghashiyah. Qala wa idza jatama'a al-'id wal jum'atu fi yaumin wahid yaqra'u bihima aidan fi shalatain. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dan penjelasan seperti ini ada juga di dalam Bukhari 878, Abu Dawud 1122. Baik Ustaz, kita stop dulu sejenak. Terima kasih. Ya baik Ustaz. Bagaimana Pak, kita masih bersama di acara kajian kitab Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi, mempelajari Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-36. Kita kembali setelah Radio Rahasia untuk Islam yang satu masih bersama kami Iwan Awad di acara kajian kitab Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Kita bersama-sama pelajari Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-36. Dan kami juga masih menunggu yang ingin bergabung via WhatsApp kami untuk Anda yang ingin berkomentar atau bertanya di 081119999720 ataupun telepon kami di 0218451512. Kita live melalui aplikasi Zoom Iwan Awad malam hari ini. Dan Ustadz kembali melanjutkan pembahasannya yang tadi sempat terputus. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa sayang kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW sayang kepada umatnya. Termasuk sebentar lagi kita akan melaksanakan kurban.
Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum. Wal budna itu, ini Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36-37. Sebagai gambaran bahwa kalau bisa yang besar, itu dikatakan budna itu karena supaya ontanya yang gede kalau dimungkinkan. Dan Al-Quran dibaca setiap saat, orang juga lapar setiap saat. Oleh karena itu kalau mampu berarti berkorban itu tidak cukup hanya sekali seumur hidup. Kalau bisa setiap tahun. Ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Ada pendapat bahwa apabila ada orang tua belum berkorban, maka katanya anaknya nggak usah mengkorbankan orang tuanya, karena itu, atau kita belum berkorban, akikoh. Bagaimana? Ya. Kedengaran suaranya? Terdengar Ustaz? Bagus, silakan Ustaz. Ya, ada yang berpendapat bahwa biasanya suka ada pertanyaan antara akikoh dengan korban ini. Bagaimana kalau belum akikoh? Katanya biasanya dijawab, akikoh itu kalau belum kita akikoh katanya maka nggak ada masalah kita berkurban, karena akikoh katanya tanggung jawab orang tua. Demikian juga apabila orang tua kita meninggal belum akikoh, jadi kita nggak harus mengakikoi katanya, karena itu tanggung jawab orang tua juga. Cuma pertanyaannya, apa sekejam itu kita? Lalu kita tidak sayang kepada kedua orang tua kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, an Samurah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Jadi orang kalau belum akikoh itu masih belum sempurna, masih punya hutang, masih tergadai, amalnya tergantung. Wa yuhlaku sama rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahu Tirmidzi. Lagi pula kalau kita punya hutang, bisa kedengaran? Ya, terdengar Ustaz. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afaqdihi anha. Bahwa orang tua kami, ibu kami meninggal. Maka apakah kami harus mengqadha'nya? Maka Nabi menyampaikan fadainullahi ahaqqu ayyuqadha. Jadi fi riwayatin ukhti matat. Saja apabila kita punya tanggungan, orang tua punya tanggungan belum dibayar, maka kalau kita mampu mengqadha'nya, membayarnya. Kasihan orang tua juga apabila kita juga belum bisa menunaikan. Hadis Bukhari 1953. Fathul Bari juz 4 halaman 241 245. Bahkan menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyampaikan man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Bahkan apabila kita punya hutang puasa, lalu orang tua kita punya hutang puasa wafat, maka walinya, keluarganya, anaknya harus membayarnya. Qadha. Hadis Bukhari 1952. Fathul Bari juz 4 halaman 241 245. Tapi memang itu sunnah. Tapi meskipun sunnah, karena sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan, maka kalau dimungkinkan kita mengqadha'nya, membayarnya. Bahkan salat pun Allah. Demikian juga aqimus sholata li dzikri, Al-Qur'an surah Thaha ayat 14, dan Bukhari
di 344, Fathul Bari Juz 1 halaman 549, 598, atau Bukhari 597, 598, Fathul Bari Juz 2 halaman 89 sampai 92. Kembali lagi, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi berkorban itu, bentar lagi kita berkorban insyaallah, mudah-mudahan diberikan kesempatan dan kemampuan oleh Allah dan kemauan. Itu min sya'airillah, termasuk syariat-syariatnya Allah. Lakum fiha khair, dan itu pasti melahirkan kebaikan bagi kita semua. Kalau tidak, fadhkurusmallah, maka kita harus banyak berzikir, menyebut nama Allah ketika berkorban. Alaiha shawaf. Shawaf itu ada yang mengartikan itu dalam keadaan berdiri. Ada yang mengartikan shawaf, jam'u shafiyah, itu pilihan. Sebagaimana waktu itu Habil memberikan korban dengan kambing yang gemuk yang pilihan. Sedangkan Qabil, dia itu berkorban, dicarikan yang terburuk karena dia berkorban bukan karena Allah, tapi karena untuk mengharapkan nama atau kepentingan dunia. Karena untuk mengharapkan perempuan. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jangan lupa, fakulu wa tasaddaqu liyanalul ajra minallah fid dunya wal akhirah. Boleh kita mengambil sedikit saja. Tidak harus hatinya. Kalau diambil yang terbaik, lalu orang mau dikasih apa? Jadi yang penting sedikit boleh kita. Lalu sebagian wa'altimul qani'a wal mu'tar. Al-qani'ah yang tidak meminta, wal mu'tar dan orang yang meminta. Karena ada orang yang butuh tapi dia tidak meminta. Al-qani'. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikian agar kita bersyukur. Karena kita punya uang dan jabatan itu atas pemberian dari Allah. Apabila tidak digerakkan oleh Allah, maka tidak sampai itu rizki kepada kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dan yang diterima oleh Allah adalah nilai ketakwaannya, bukan kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi harus tetap menjaga ketakwaan, keikhlasan. Oleh karena itu kita diajari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di dalam ayat yang lain wa ana minal muslimin. Al-An'am ayat 162, 163. Ini Nabi mengajarkan karena mengamalkan Al-Quran juga. Surah Al-Ma'idah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala al-aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Lalu Nabi berkorban selalu mengingat umatnya. Nabi selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, seperti yang diabadikan di dalam Al-Baqarah 127. Oleh karena itu, menurut Siti Aisyah, Nabi menyampaikan radhiyallahu anha, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Itu kalau Muslim 1967. Ada menurut sahabat Jabir bin Abdullah, Bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Itu ada lagi, Allahumma minka walaka am Muhammadin wa ummatihi. Selalu beliau mengingat dirinya dan umatnya, tidak pernah ketinggalan. Kata Ali bin Husain an-Nabi Rafi, Allahumma hadza an ummati jami'iha man syahida laka bit tauhid wa syahida li bil balagh hadza am Muhammadin wa ali Muhammad. Bahkan menurut sahabat Jabir waktu haji wada, Nabi itu
berkorban sebenarnya 100, tapi yang salasan wasittina itu beliau potong dengan tangannya beliau yang mulia sendiri. Itu diantaranya ahdan Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata badanah. Itu bukan korban wajib, tapi Nabi itu sudah berkorban berkali-kali, tapi bisa mampu berkorban 100 onta. Itu bisa dilihat di dalam hadis Bukhari 1718, Fathul Bari juz 3 halaman 710. Ini tidak ada hubungannya dengan pemilu. Lalu ja'ala yat'anuha biharbah fi yadihi. Di dalam Bukhari, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyain amlahain aqranain, sebagai penjelasan dari Al-Budnah dan Sawaf. Korbannya sangat bagus, gemuk, sehat. Bukhari 1721, 5564, 5565, Muslim 1966 dari sahabat Anas. Hajajna, kata sahabat Jabir, ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanaharna al-ba'ira an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Rawahu Ahmad Muslim. Kullu ayyami tasyrik nahrun. Jadi di hari tasyrik apabila tidak bisa berkorban di hari pertama, boleh hari kedua, boleh hari ketiga. Kalau enggak hafal ya cukup baca bismillah, ditambah Allahu Akbar boleh. Ini pelajaran. Dan jangan lupa apabila berkorban harus betul-betul yakin. Jangan menyiksa hewan dan yakin sampai wafat baru dikuliti. Baru dipotong. La ta'jalu an-nufusa an tazhaqa. Ada lagi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinul dabhata bisa dzibhata wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu wal yurih dzabihatahu. Ini pelajaran kasih sayang Allah disampaikan melalui lisan nabinya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini ada hubungannya antara Id dan sholat Jum'ah. Kami ingin menyampaikan di antara isi khutbah Nabi. Waktu Nabi khutbah Jum'ah. Antara Nabi khutbah Jum'ah ada lagi nanti khutbah Nabi waktu hari-hari biasa. Mudah-mudahan kalau cukup waktunya. Wa amma awwalu jum'atin jama'ahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa qala ahlus sayri wat tawarihi qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajiran hatta nazala bi Quba. Begitu Nabi hijrah sampai di Quba, ala Bani Amr bin Auf, sampai di Bani Amr ibn Auf, yaumal isnain lisnatai asyrata lailah, khalat min syahr Rabi'il Awal, bulan Rabi'il Awal, tanggal 12, hari Senin, hatta hina istadda al-duha, sampai waktu duha, wa min tilka sanah yu'addu tarikh fa aqama bi Quba. Nabi di Kuba sampai hari Kamis, ila yaumil Khamis, wa assasa masjidahum. Yang pertama, Nabi mengajak orang bareng-bareng bagaimana masjid ini bisa terisi, menjaga kerukunan. Tsumma kharaja yaumal jum'ati ilal Madinah. Kemudian di hari Jum'ah beliau hendak pergi ke kota Madinah, tapi di tengah jalan beliau masuk, yaitu waktunya sholat Jum'ah. Fa'adrakathu al-jum'atu fi Bani Salim bin Auf fi batni wadin lahum qad ittakhadha al-qawmu fi dhalikal mawdi masjidah. Begitu di tengah jalan di Bani Salim bin Auf di lembah, beliau tiba untuk harus melaksanakan sholat Jum'ah karena tiba waktunya. Fajama'a bihim wa khataba wa hiya awwal khutbatin khatabaha bil Madinah. Isi khutbah Nabi, alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruhu wa astahdihi wa uminu bihi wa la akfuruhu wa wa'adi man yakfuru bih. Jadi biasa membaca alhamdulillah, minta tolong, beristighfar, minta hidayah, mengakui, menambah, mengajak keimanan kepada Allah, dan kita akan menyampaikan dengan tegas, mulai dari lembut sampai tegas kepada orang yang mengkufuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq wan nuri wal mau'izati wal hikmati
ala fatratin minar rusul wa qillatin minal ilmi wa dhalalatin minan nas wa inqita'in minaz zaman wa dunuwin minas sa'ah wa qurbin minal ajal. Nabi mengingatkan agar kita terus mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya, bahwa kematian itu pasti terjadi. May yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sillah wa rasulahu faqad ghawa wa farrata wa dhalla dhalalan ba'ida. Usikum bitaqwallah fa innahu khairu ma awsa bihil muslimu al-muslima ay yahuddahu al-akhirati wa ay ya'murahu bitaqwallah wahdharu ma hadzarakumullah min nafsih. Dan menjaga ketakwaan dan menjaga diri. Hadzarakum Allah min nafsi ay min azabih. Fa inna taqwallah la min amalin bihi ala wajalin wa makhafatin min rabbih aw nusiddikin ala ma tabughuna min amril akhirah wa man yuslih alladhi bainahu wa bain rabbih min amrihi fi sirri wa alaniyah la yanwi bihi illa wajhullah. Dan Nabi menganjurkan agar melakukan segala sesuatu hanya karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakun lahu dhikran fi ajil amrihi wa dhukhran fima ba'dal maut hina yaftakiru al-mar'u ila ma qaddama wa ma kana mimma siwa dhalika yawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbah yang disampaikan Nabi, diantaranya Nabi membacakan Al-Quran surah Ali Imran ayat 30, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Allah mengingatkan bahwa apabila kita melanggar, maka yuhadzirukumullahu nafsah. Allah mengingatkan bahwa hukum Allah itu sangat tegas. Di sisi yang lain, Nabi menyampaikan wallahu raufum bil ibad. Di sisi yang lain bahwa Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Oleh karena itu, kita jangan lalai dengan sisa waktu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saking membuktikan raufum bil ibad, Ali Imran ayat 30, Nabi itu pernah dimarahi, pernah dibentak juga oleh orang yang meminta sedekah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi tetap memberikan yang terbaik kepada orang yang meminta tadi. Nabi sering banyak orang meminta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada orang meminta Nabi itu, padahal tidak terlalu banyak itu kainnya. Kainnya diminta. Lalu sahabat, kenapa sih kamu kok minta kepada Nabi? Padahal Nabi itu kalau diminta, kalau punya nggak pernah nolak. Saya meminta kainnya Nabi itu untuk kainnya dijadikan kain kafan kalau saya meninggal. Inni wallahi ma sa'altuhu li albasaha innama sa'altuhu litakuna kafni qala sahal fakanat kafnahu. Jadi akhirnya betul orang itu, karena keinginannya kainnya Nabi sebagai kain kafan ketika dia meninggal, maka nanti ketika dia meninggal kain kafannya itu adalah kain dari Nabi Muhammad SAW. Pakaiannya Nabi, sarungnya Nabi lah kalau bahasa kita. Oleh karena itu orang Afghanistan itu biasanya di sini yang ikat kepalanya itu kan besar-besar. Itu kain kafan itu. Jadi dia dipakai untuk sholat, nanti kalau meninggal katanya itu yang buat kafan. Ya terserahlah masing-masing. Bukhari 1277, 2093, 5810, 6063, Fathul Bari juz 3 halaman 184, 186. Nabi waktu khutbah juga menyampaikan Al-Quran, yaitu surah Qaf ayat 29. Waktu khutbah pertama, khutbah Jum'ah pertama di Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamil abid. Bahwa Al-Quran itu suatu kepastian. As-Sunnah yang betul-betul itu juga suatu kepastian. Dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Artinya apabila ada sesuatu musibah dunia akhirat, itu karena hambanya sendiri yang melakukan, bukan Allah zalim. Walladzi saddaqa qawlahu wa anjaza wa'dahu la khulfa lidzalik fa innahu yaqulu ta'ala ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid.
fattaqullaha fi ajili amrikum wa ajilihi fi sirri wa alaniyah fa innahu may yattaqillah. Waktu khutbah pertama Nabi waktu di Madinah juga Nabi menyampaikan membacakan Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Adapun siapa orang yattaqi, yaitu menjaga ketakwaannya Allah kepada Allah, yukaffir. Apabila orang terus-menerus berusaha bertakwa, maka akan menghapus siapa Allah anhu dari menghapus sayyi'atihi, kepada keburukan-keburukan nilai maksiatnya, wa yu'azim, dan mengganti siapa Allah dengan memberikan menambah lahu bagi ajran, kepada pahala yang sebesar-besarnya. At-Tawabun ayat 9 dan At-Talaq ayat 5. Wa may yattaqillaha faqad faza fawzan 'azima wa inna taqwallaha tuwaqi maqtahu wa tuwaqi uqubatahu. Apabila kita menjaga ketakwaan, maka kita akan bisa terhindar dari azab Allah dan siksa Allah. Wa tuwaqi sakhatahu wa inna taqwallaha tabayyadul wujuha wa turdi ar-rabba wa tarfa'ud darajah. Orang kalau ingin derajatnya tinggi, jaga ketakwaannya. Fakhudhu bihadzikum wa la tufarritu fi jambillah faqad 'allamakum kitabahu faqad 'allamakum kitabahu wa nahajalakum sabilahu liya'lamal ladzina shadaqu wa ya'lamal kadzibina fa ahsinu kama ahsanallahu ilaikum. Berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, supaya kita bisa berbuat baik kepada orang lain, karena Allah tidak butuh kepada perbuatan baik kita. Wa'adu a'da'ahu, harus berbuat lembut dan tegas kepada musuh Allah. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, harus tetap berjuang. Wajtabakum wa sammakumul muslimin, harus bangga kita ini KTP-nya muslimin. Liyahlika man halaka am bayyinah wa yahya man hayya am bayyinah. Wala haula wala quwwata illa billah. Itu di antara khutbah Nabi. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kita bisa menghindar dari kemaksiatan, tidak bisa kita melaksanakan semua perintah Allah kecuali atas bantuan Allah. Fa'aksiru dzikrallahi ta'ala, perbanyak zikir kepada Allah. Wa'malu lima ba'dal maut, siap-siap untuk tiba-tiba kalau kita mati. Fa innahu may yuslihu ma bainahu wa bainallahi yakfihillahu ma bainahu wa bainan nas. Apabila kita selalu berusaha untuk baik kepada Allah, baik sama manusia, itu merupakan tuntunan. Dzalika bi anna Allah yaqdi 'alan nas wa la yaqduna 'alaihi wa yamliku minan nas wa la yamlikuna minhu. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Itu khutbah yang pertama. Wa awwalu jum'atin jumi'at ba'daha jum'atun bi qaryatin yuqalu lahu Juwasa min Qural Bahrain wa qila inna awwala man sammaha al-jum'ata Ka'b bin Lu'ay ibn Ghalib ijtima'i Quraisyin fihi ila Ka'b. Lalu masalah sebutan Jumu'ah itu tentu berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Lalu diproklamirkan oleh Ka'b bin Lu'ay agar kita terbiasa menyebut hari Jumat itu. Akhirnya apa dilanjutkan khutbah Jum'ah yang lain atau bagaimana? Iya, Ustaz lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berhubungan dengan sholat Jum'ah ini juga biasanya menjadi problem di tengah masyarakat. Nabi menyampaikan, dan ini diabadikan di dalam hadis Bukhari, baina kulli adzanain. Ada kaidah, setiap antara dua azan, antara azan dan iqamah, maka kita disunahkan untuk sholat sunnah, termasuk qoblal Jum'ah, salatun liman sya'a. Itu tentu bagi orang yang baru datang. Bukhari 627, Muslim 838, At-Tirmidzi 185, Abu Daud 1283, An-Nasa'i juz 1 halaman 28, Ibnu Majah 1162, Ahmad juz 5 halaman 54 sampai 56. Tapi bagi orang yang sudah duduk di situ, di masjid, maka Nabi juga pernah menganjurkan bahwa silahkan tetap melaksanakan, yaitu dulu
idza ja'ahadukum yaumal jum'ah. Nabi pernah menyampaikan menurut sahabat Jabir, apabila datang siapa salah satu kalian yaumal jum'ah di hari Jumat, wal imamu dan hari adapun imam yaktubu yaitu sedang khutbah, falyarka rak'atain wal yatajawwaz bihima. Jadi tetap melaksanakan dua rakaat sebelum Jumat. Termasuk orang yang sudah ada di masjid. Jadi boleh melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum Jumat, boleh tidak. Karena Nabi pernah menyampaikan ketika ada orang yang belum melaksanakan 2 rakaat sebelum rakaatain, maka Nabi menganjurkan. Menurut sahabat Jabir bin Abdullah, ja'a rajulun wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtub. Ada seorang datang, Nabi waktu sedang khutbah. Yaktubu an-nasa yaumal jum'ati. Faqala asallaita? Kemudian orang itu sudah duduk. Kemudian oleh Nabi ditanya, apakah kamu sudah sholat sunnah 2 rakaat sebelum Jumat? Ya fulan, karena merasa dia mungkin orang sedang khutbah, dia langsung duduk, tidak sholat sunnah 2 rakaat, artinya sudah duduk. Maka meskipun sudah duduk, Nabi pun menyampaikan, qalalah, lalu Nabi menyampaikan, kum farka, bangun. Meskipun kamu sudah duduk, sudah ada di dalam masjid, kamu tetap boleh melaksanakan 2 rakaat sebelum Jumat. Hadis Bukhari 930, 931, 1166. Demikian juga sahabat Marwan ketika tidak diperkenankan karena ada oknum pejabat waktu itu berkhutbah, sahabat Marwan Aba Sa'id Al-Khudri tetap beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum Jumat. Anna Aba Sa'id Al-Khudriyah dakhala wa Marwan yaktubu fa shalla rak'atain fa arada harasu Marwan ay yamna'uhu fa aba hatta shallahuma thumma qala ma kuntu li ad'ahuma ba'da an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mur bihima. Fathul Bari juz 2 halaman 521 baris kedua dari bawah, berada di sebelah kiri. Apalagi idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain, muttafaqun alaih. Demikian juga idza ja'adukum yaumal jum'ah wal imam yakhthub falyarka rak'atain wal yatajawwaz fihima. Tapi ringan, itu muttafaqun alaih. Itu diantaranya berhubungan dengan Jum'ah dan khutbah Jum'ah. Wala yarka man dakhala al-masjida wal imam yakhtubu, yang tidak mengatakan tidak usah sholat sunnah 2 rakaat itu hanya Imam Malik. Tapi kalau Nabi menganjurkan, demikian sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dan semua sahabat yang lain. Lalu di antaranya khutbah Nabi di kesempatan yang lain, di Jumat yang lain kami bacakan. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ayuhan nas, ini di antara khutbah Nabi. Tubu ilallahi qabla an tamutu. Katanya begitu, isinya di antaranya. Banyak bertobat sebelum meninggal. Wabadiru bil a'mali salihah qabla an tushghalu. Sebelum kalian terbatas untuk melaksanakan kebaikan, mumpung masih sehat, laksanakan kebaikan. Wasilu alladzi bainakum wa baina rabbikum bikathri dzikrikum lahu wa kasrati shadaqah fi sirri wa alaniyah turzaku wa tunsaru wa tu'jaru wa alamu annallaha qad farada 'alaikumul jumu'ata fi maqami hadza fi syahri hadza fi 'ami hadza ila yaumil qiyamati faman tarakaha fi hayati aw ba'da mamati walahu imamun 'adilun aw jaizun ikhtifafan biha aw juhudan laha fala jama'allahu syamlahu wala barakalahu fi amri. Ini mengajarkan supaya kita rajin apalagi sholat Jum'ah, jangan sampai meninggalkan sholat Jum'ah kalau dimungkinkan, kecuali uzur, betul-betul uzur syar'i. Ala wala salata lahu wala zakata lahu wala hajja lahu. Kalau bisa-bisa sholat kita yang lain, zakat, haji itu tidak diterima apabila kita terbiasa tidak sholat Jum'ah. Ala wala sawma lahu wala barra lahu hatta yatuba faman taba taballahu alaihi. Ala la ta'umanna imra'atun rajulan wala ya'umma arabiyun muhajiran wala ya'umma fajirun mu'minan. Kita ini supaya menghargai para sahabat, orang-orang Arab yang duluan dia mengajari Islam. Demikian juga wala ya'umma fajirun mu'minan illa ayyakharahu sultan. Kalau bisa imam dan khatibnya itu
orang yang baik, bukan yang fajir. Mohon maaf. Ini dulu ada oknum pejabat dipaksa untuk memberi khutbah. Sebenarnya tidak diperkenankan gitu. Jadi kalau khotib itu kalau bisa jangan oknum pejabat. Kecuali oknum pejabat itu betul-betul orang yang baik. Saya membaca ini dari pertama, silakan cek yang saya baca. Itu di dalam paling tidak tafsir Al-Qurtubi, juz 18, mulai dari halaman 86 sampai halaman 108 yang kami sampaikan dari tadi. Kalau yang pejabat kalau bisa jangan berkhutbah itu ada di tafsir Al-Qurtubi juz 18 halaman 108. Ini ada di halaman kami ulangi tafsir Al-Qurtubi juz 17 mulai dari halaman 86 sampai halaman 108. Pejabat kalau dimungkinkan jangan khutbah, itu di juz 17 halaman 108 di sebelah kanan di tengah. Dulu illa ayakharahu sultanun yakhafu sayfahu aw sautahu. Kecuali apabila pejabatnya diktator, kalau nggak diperkenankan khutbah nanti dibunuh pengurusnya. Nah, dulu ada Maimun bin Abi Syaibah. Aradtu al-jum'ata ma'al Hajjaj. Waktu itu Maimun bingung karena khotibnya Hajjaj. Hajjaj ini semua orang tahu sedunia bahwa dia oknum pejabat tapi dia diktator. Suka segala macam. Pokoknya ada orang baik-baik pasti dibully, ditangkap, kalau perlu dibunuh segala macam tanpa proses pengadilan. Fatahayyatu lidzahab tsumma qultu aina adhhabu? Usalli khalfa hadzal fajiri faqultu marratan adhhabu wa marratan la adhhabu thumma ajma'u ra'yi 'ala adh-dhahabi fanadani munadin min janibil mayt. Kemudian beliau bingung. Saat bingung itu beliau ingat kepada Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka untuk melaksanakan perintah Allah melalui lisan nabinya, kalau perintah Allah itu namanya Al-Qur'an, sedangkan penjelasan dari nabi itu namanya As-Sunnah. Maka untuk melaksanakan Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9, Pak Maimun bin Abi Syaibah ini terpaksa sholat Jum'ah meskipun khotibnya seorang oknum pejabat yang diktator yang bernama Hajjaj. Jadi apabila darurat daripada mati harus tetap sholat Jum'ah. Yeah. Tapi soal mereka diktator itu urusan mereka masing-masing. Ya, baik Ustaz, ada pertanyaan yang masuk, tapi sebelum saya bacakan mungkin kita jeda dulu sejenak. Baik. Nah, balik lagi setelah jeda nasihat berikut ini. Iwan Ahmad tetap bersama kami di acara kajian kitab Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad. Iwan Ahmad masih bersama kami di acara kajian kitab Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Kita pelajari Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-36. Tadi Ustadz sudah membahas dengan detailnya, dan ini adalah siaran kami melalui aplikasi Zoom Iwan Ahmad. Dan sudah banyak WhatsApp yang masuk, saya bacakan langsung semuanya Ustadz ya, saya bacakan. Ada 1, 2, 3 yang kami akan bacakan. Yang pertama datang dari Ibu Hasanah di Grogol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ahmad Sanusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hasanah. Ustadz, mengenai ibadah kurban, apakah patungan kurban atau istilahnya arisan kurban itu dibolehkan menurut aturan Islam?
apakah ini tidak mempengaruhi nilai pahala kurbannya atau bagaimana Pak Ustadz? Dari Ibu Ilda di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bolehkah kita berkurban atas nama atau diniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Yang terakhir dari tidak menyatakan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sholat Id dilaksanakan dengan protokol COVID-19. Jikalau di suatu tempat melakukan dengan penuh percaya diri tanpa protokol COVID-19 dengan alasan kalau Allah yang berkuasa atas segala sesuatu termasuk wabah penyakit. Itu bagaimana Ustadz? Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi memang kita dianjurkan untuk berinfak oleh Allah Subhanahu wa taala, menyalurkan sebagian harta kita. Jadi boleh nggak berkorban patungan? Ya sifatnya, pengertiannya berkorban itu qaruba yaqrubu qurbanan, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kurban menurut pengertian bahasa, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kurban menurut pengertian sebenarnya ya dengan al-bahaim, al-an'am. Jadi tentu dengan kaki 4, tapi ini berkorban karena untuk berinfak, maka itu boleh. Yang penting nanti mudah-mudahan Allah Maha Tahu pada saatnya kita bisa berkorban dengan syarat rukun yang sebenarnya. Ini memberikan pelajaran dan contoh yang terbaik. Kalau bisa jangan dipersulit. Nomor 2, bagaimana kalau atas nama orang tua? Atas nama orang tua boleh apa tidak? Nabi dulu berkorban atas nama bukan hanya orang tuanya, tapi atas nama umat Islam malah. Nabi berkorban atas nama umat Islam. Jadi lebih lagi, min ummati Muhammad. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Itu Bukhari 1712 5565. Bagaimana kalau disebut namanya? Disebut namanya enggak apa-apa. Allah juga menyebut nama. Mim ba'dismuhu Ahmad. Nabi disebut nama. Nabi juga kalau berdoa menyebut orang pakai nama. Allahumma salli ala Abi Aufa. Bukhari 1497, 4166, 6332, 6359. Kalau tidak disebut nama, enggak apa-apa, hamba Allah. Tapi bi'ru rumah, semua orang tahu bahwa itu sedekah dari sahabat Utsman, bukan sedekah dari hamba Allah. Dengan juga masalah kebun kurma yang ada mata airnya, itu juga semua orang tahu itu sedekah dari sahabat Abu Thalhah, bukan dari hamba Allah. Jadi pakai hamba Allah boleh, sirra wa alaniyah, boleh disebut namanya juga boleh. Jadi boleh semua, tidak ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu sesuatu yang tidak halal. Nah, kalau yang tidak halal itu jelas tidak boleh itu. Jadi boleh-boleh saja, insya Allah. Lalu kalau atas nama orang tua boleh apa tidak? Pahalanya untuk orang tua boleh. Anna rajulan qala ya Rasulullah mata abi walam yahujju. Apa hujju anhu? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ala abika dainun faqadaitahu." Jadi jangan sampai kita bilang, "Wah, itu kan tanggung jawab orang tua kita." Masya Allah, emang kita tega. Kalau besok ditanyakan, "Kamu kenapa kok enggak melaksanakan?" Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ala abika dainun faqadaitahu, ama kana dzalika jadji." Jadi kalau kita untuk pahalanya untuk kedua orang tua boleh. Qala na'am. Qala fadainullah haqqu ayyukullah. Qala fahalli min ajrin. Kalau saya berkorban, pahalanya untuk orang tua, apakah kami juga dapat pahala juga? Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Nabi membacakan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Al-Baqarah ayat 202. Yang berbeda dengan pendapat ini mungkin hanya Imam Malik. Tapi kalau Nabi berdasarkan Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 202, penjelasan seperti ini kami tidak berani mengarang. Silahkan dibaca termasuk di dalam tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi ada di dalam juz 2, halaman 432 sampai 433. Kanan, kiri, full, habis. Kalau di Bukhari boleh dicek. Di Bukhari boleh dicek 1513, 1855. Boleh pahalanya untuk kedua orang tua. 1334. Abu Daud 1809. At-Tirmidzi 928. An-Nasai juz 5 halaman 118 sampai 119 atau yang juz 8 halaman 228. Ibnu Majah 2909. Ibnu Hibban 2990. Asy-Syafi'i juz 1 halaman 993. Imam Malik sendiri juz 1 halaman 359. Ahmad juz 1 halaman 346 sampai 359. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Lalu bagaimana tentang Id? Id itu kan harus mengikuti protokol COVID-19. Betul, ikuti anjuran dari MUI, Departemen Agama, dari pemerintah, dari RT, dari RW, dari tokoh masyarakat. Betul. Jadi ikuti, karena kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Jadi ulil amri harus tetap diikuti. Memang betul, kita harus melaksanakan sholat, tapi harus hati-hati. Memang satu sisi Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Jadi pada ini sebenarnya masalah tentang sihir. Sihir aja nggak bisa, apalagi masalah corona. Tentu semua atas izin Allah. Tapi khawatir Allah mengizinkan. Jadi kita harus tetap hati-hati, waspada, tapi tetap melaksanakan perintah Allah. Apalagi kalau yang sakit silakan tetap di rumah, nggak ada masalah. Pahalanya sama, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal a'ma haraj, wala 'alal a'raji haraj, wala 'alal maridhi haraj. Dan seterusnya. Akhir cukup atau dilanjutkan materi atau bagaimana? Sudah waktunya, Ustaz. Baik, akhir. Mungkin lanjut minggu depan, Ustaz. Ya, barangkali begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Ini materi masih ada, tapi sepertinya belum terlalu sehat ini siaran. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang lain. Baik. Sehingga bisa agak tenang, agak nyaman, materi juga dapat tersampaikan dengan baik keseluruhan. Insya Allah mudah-mudahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Sanusi atas ilmunya di malam hari ini, kajian kitab Al-Qurtubi dengan pelajaran Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-36. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Dan maaf kalau dalam siaran ini kami masih banyak kekurangan Iwan Ahwat, karena kami menggunakan aplikasi Zoom malam hari ini. Saya langsung bersama Ustadz Ahmad Sanusi, insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya Muhammad Farid temani Ondi dan juga Yusuf undur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.